Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Fatur Rahman dari kelas Bahasa Inggris 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang analytical dan hortatory exposition text. Apa itu analytical exposition text? Analytical exposition adalah teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa suatu hal adalah benar melalui argumen logis. Tujuan dari analytical exposition text yaitu untuk menyatakan bahwa suatu pendapat adalah benar atau layak diterima. Selanjutnya, analytical exposition punya struktur. Yang pertama, tesis, yaitu pengenalan topik dan posisi penulis. Yang kedua, arguments, yaitu alasan atau bukti pendukung. Yang ketiga, reiteration, yang artinya penegasan kembali posisi penulis. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan analytical exposition text. Yang pertama, simple present tense. Simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau pendapat umum. Dalam analytical exposition text, tense ini digunakan karena teks ini bertujuan menyampaikan argumen dan pendapat yang bersifat umum dan logis. Contohnya, reading improve or knowledge, membaca meningkatkan pengetahuan kita. Yang kedua, kata kerja modal atau modal adverb. Kata kerja modal adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk menyatakan kemungkinan, keharusan, kemampuan, dan izin. Dalam analytical exposition text, modal verb digunakan untuk memperkuat argumen atau menyarankan sesuatu. Contoh modal verb yaitu should, must, can, might. Sini saya akan memberikan contoh dengan should. People should read more books, yang artinya orang-orang seharusnya lebih banyak membaca buku. Yang ketiga, kata penghubung atau conjunction. Kata penghubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan antar kalimat atau antar ide dalam suatu paragraf. Dalam analytical exposition, conjunction digunakan untuk menyusun argumen secara logis. Contohnya, firstly, moreover, however, therefore. Yang keempat, emotive word atau kata emotif. Kata emotif adalah kata-kata yang digunakan untuk mengembangkan emosi atau perasaan pembaca seperti marah, sedih, senang, atau simpati. Dalam analytical exposition, kata ini digunakan untuk memperkuat opini penulis dan memengaruhi pembaca. Contoh kata emotif, terrible, amazing, disastrous, wonderful, crucial. Contoh dalam kalimat yaitu it is essential to understand the issue clearly, yang artinya sangat penting untuk memahami masalah ini dengan jelas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hortatory. Apa sih hortatory exposition text itu? Hortatory exposition adalah teks yang bertujuan meyakinkan pembaca agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tujuan hortatory exposition text adalah untuk mendorong pembaca melakukan tindakan tertentu berdasarkan alasan logis. Hortatory exposition juga mempunyai struktur sama dengan analytical exposition. Sedangkan hortatory exposition mempunyai tesis, argumen, dan recommendation. Tesis yaitu pengenalan isu dan opini penulis, argumen, alasan atau bukti pendukung. Yang ketiga, recommendation, saran atau anjuran tindakan. Selanjutnya, ciri kebahasaan hortatory exposition. Yang pertama, simple present tense. Simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau opini yang bersifat umum dan berlaku saat ini. Dalam hortatory exposition text, tense ini digunakan karena teks tersebut menyampaikan pendapat atau ajakan yang bersifat logis dan berlaku umum. Ciri-cirinya menggunakan bentuk dasar kata kerja verb 1, subjek tunggal ditambahkan akhiran s atau es pada kata kerja. Contoh kalimat yaitu students needs to follow the rules. Siswa perlu mengikuti peraturan. Yang kedua, modal verb atau kata kerja modal. Modal verb adalah
kata kerja bantu yang digunakan untuk menunjukkan keharusan, kemungkinan, atau anjuran. Dalam hortatory exposition, modal verb penting untuk memperkuat ajakan atau rekomendasi yang disampaikan penulis. Contoh modal verb yaitu should, must, need to, have to, ought to. Contoh kalimatnya itu we must protect the environment. Kita harus melindungi lingkungan. Yang ketiga yaitu word of recommendation. Kata-kata ini digunakan untuk memberikan saran, dorongan, atau ajakan secara eksplisit kepada pembaca agar melakukan sesuatu. Biasanya muncul di bagian akhir recommendation. Contoh kata-kata rekomendasi seperti I suggest that, it is recommends that, we should, I strongly advise. Contoh kalimat yaitu it is recommends that people recycle more, yang artinya disarankan agar orang-orang lebih banyak mendaur ulang. Yang keempat, connective. Connective adalah kata yang digunakan untuk mengumpulkan ide, alasan, atau argumen agar teks mengalir dengan logis. Dalam hortatory exposition, connective membantu menyusun argumen sebelum memberikan rekomendasi. Contoh connective yaitu therefore, thus, dan in conclusion. Nah, di sini saya sudah menjelaskan analytical exposition dan hortatory exposition. Apa sih perbedaan di antara dua teks tersebut? Tujuan analytical yaitu menyatakan bahwa sesuatu itu benar, sedangkan hortatory mengajak pembaca untuk bertindak. Yang kedua, di perbedaan struktur akhir. Analytical mempunyai struktur akhirnya yaitu reiteration, sedangkan hortatory yaitu recommendation. Yang ketiga, nada. Analytical yaitu logis dan hortatory itu persuasif. Sekian dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.